dari salah satu restoran atau tempat makan ya. Saya sedang bersama Bang siapa? Andi Kak. Oh ya, Bang saya mau nanya nih. Iya. Menurut Abang, dampak pandemi kepada tempat makan ini gimana? Dampaknya ya jadi sepi gitu kan, tadinya rame gitu kan, banyak pengunjung, banyak pelanggan. Semenjak ada pandemi ini jadi sepi aja gitu, warung tuh jadi Pembelinya lebih turun ya? gitu kan pembelinya, karena mungkin ya takut sama pandemi ini gitu kan. Jadi dia ngendalin keramaian kayak gitu, soalnya kan kalau misalkan tempat makan kan jadi keramaian kayak gitu. Dan Bang, pertanyaan selanjutnya ya Bang, adakah perbedaan gitu saat Abang kerja saat pandemi ini dan waktu sebelum pandemi? Ya banyak sih perbedaannya gitu kan. Di awal pandemi itu kan kita buka restoran makan ini kan kayak biasa aja gitu, nggak nyediain apa namanya itu hand sanitizer ataupun yang lainnya. Nah pas setelah pandemi ini kan kayak hand sanitizer itu kan kayak udah wajib gitu kan, terus awal pengukur suhu gitu kan, sama mau pakai masker nih, jadi kita kerja tuh dipaksa pakai masker gitu. Terus juga kita nyiapin apa tempat makanannya gitu kan, tempat buat makannya kayak meja itu harus apa di Jaraknya dijaga. iya jaraknya dijaga kayak gitu. Jadi ya perbedaannya sih lebih ke ini ya, persiapan kita menghadapi pandemi ini kayak gimana di makanan ini gitu. Kalau ke jam operasional toko ini ngaruh Pak? Jam operasionalnya juga ngaruh, soalnya kan kita ngikutin dari pemerintah ya. Jadi diusahakan gitu kan, habis isya itu kita udah tutup gitu. Habis itu jadi apa namanya itu mencegah buat adanya keramaian kayak gitu. Yang selanjutnya nih Bang, kalau sangat berpengaruhkah pandemi ini kepada Abang gitu, terutama ke pendapatannya gitu? Pengaruh sih ya pengaruh gitu kan, dari segi pendapatan ya pendapatan juga turun gitu kan, soalnya dilihat dari sepinya pembeli gitu kan, jadi kalau omset juga jadi turun kayak gitu. Bahkan kalau misalkan kita sebelum pandemi ini kita dapat omset itu sehari itu bisa ke 1 juta 2 juta lebih gitu, karena sekarang kurang lebih ya turun itu hampir ke 1 juta gitu. Jadi ada pengurangan lah kayak gitu. Jauh ya, buat Jauh. sama biasanya jauh banget. Jauh banget gitu kan, karena ya pandemi ini bikin, soalnya kan apa sih namanya tuh kalau misalkan dari segi tempat makanan asal gitu kan pasti banyak ruginya di pandemi ini kayak gitu. Selanjutnya nih yang terakhir nih ya, pesan Abang nih buat masyarakat saat pandemi ini apa nih Bang? Pesannya sih buat masyarakat di luar sana ya, ikutin apa kata pemerintah gitu ya, biar kita bisa normal kembali gitu secepatnya gitu, biar Cepat pulih ya. cepat pulih gitu. Kalau misalkan kepaksa buat keluar gitu kan, ada kegiatan, jangan lupa pakai masker gitu kan, minimal masker gitu, meskipun harusnya bawa hand sanitizer kayak gitu ya. Kalau misalkan apa sih namanya tuh yang di ini penting itu kan masker kayak gitu, soalnya masker itu bisa menghindari kita antara kontak gitu kan dengan orang-orang kayak gitu. Dan juga jangan lupa apa namanya itu Jaga. jaga jarak kayak gitu. Ya udah Bang, makasih banyak ya udah diganggu nih waktunya. Bang, saya pamit. Assalamualaikum. Hari ini saya sedang bersama salah satu polisi. Siapa Pak namanya? Bribda Muhammad Sukma. Oh iya Pak. Saya mau melakukan wawancara untuk memenuhi tugas kuliah. Pertanyaan pertama ya Pak, profesi Bapak terdampak tidak oleh pandemi ini? Tidak hanya profesi kepolisian yang terkena dampak terhadap pandemi ini. Kenapa? Karena kita dituntut harus selalu menjaga jarak. Kita ketahui aktivitas kita selalu harus berdekatan dengan masyarakat, begitupun dengan anggota yang lainnya. Kenapa? Karena yang terkena COVID tidak memandang siapapun, banyak di kepolisian pun yang terkena. Jadi membuat kita harus sedikit menjaga. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, pada masa pandemi ini apakah Bapak mengalami kesulitan untuk menjalankan tugas? Kesulitannya yang tadi saya katakan, karena kita harus selalu menjaga jarak, kemudian banyak tekanan dari luar,
di sekitar kita banyak yang terkena, kemudian di lingkungan kami pun ada yang terkena, jadi mungkin agak membuat kita was-was, cuman memang harus kita tetap melaksanakan tugas itu. Selanjutnya Pak, pada masa pandemi ini khususnya di Indonesia gitu, tingkat kriminalitasnya bertambah apa malah berkurang? Tentu sangat bertambah. Kenapa? Banyak orang yang mungkin hilang mata pencahariannya gitu kan, banyak yang terkena kasus narkoba, bahkan sekarang untuk mencari uang pun orang-orang berani untuk membegal. Sekarang marak kembali begal kan, kenapa? Karena mungkin pekerjaannya sulit atau sudah tidak laku gitu. Yang terakhir nih Pak, pesan untuk masyarakat Indonesia pada saat pandemi ini. Tetap menjaga protokol kesehatan, 3M, pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan lupa, saya sempat konsultasi dengan dokter. Untuk menjaga kesehatan kita, dianjurkan setiap hari kita harus mengkonsumsi vitamin C. Kenapa? Emang karena mungkin dari kita, dari semua, walaupun tidak ada kegiatan, cuman kita harus tetap menjaga imun kita. Nah, begitu. Mungkin segitu aja ya Pak, terima kasih, maaf sudah mengganggu waktunya. Selamat siang, sekarang saya sedang bersama salah satu driver ojek online. Maaf, namanya Bapak siapa? Nama saya Saiful, panggil aja Abang Saiful. Oh abang ya, siap bang. Saya nih mau melakukan wawancara ya. Ini pertanyaan yang pertama, menurut abang nih, saat pandemi ini ada dampak terbesar gak buat profesi sebagai driver? Sekarang orderan sih kurang, jadi paling juga harus nunggu orderan yang GrabFood kayak gitu. Makanan sekarang sih kalau penumpang agak jarang, soalnya kan lagi pandemi kayak gini. Terus kalau yang isu yang awal-awal tuh, awal pandemi kan sempat gak boleh beroperasi tuh. Gimana abang cari uang? Ya saya cari orang serabutan aja, ambil apa aja gitu. Misalnya ada disuruh sama tetangga ini, ya ambil aja. Soalnya kan kebutuhan di dapur itu Harus ngumpul terus ya? ya harus ada terus. Ini pertanyaan selanjutnya nih bang, adakah perbedaan pekerjaan abang saat pandemi sama tidak pandemi itu? Oh. Contohnya tuh kayak apakah ada kayak pakaian khusus atau gimana gitu? Ada sebelum pandemi nih ya enak-enak aja, helm saya punya sendiri buat penumpang. Sekarang tuh penumpang kadang harus bawa helm masing-masing kayak gitu. Kalau hand sanitizer yang gitu nggak harus bawa? Harus bawa kalau pandemi kayak gini, hand sanitizer. Terus harus jaga Yang pakai papan itu ya, ya di pakai sininya? pakai papan juga. Iya. Ini selanjutnya nih bang, ada rasa takut gak sih pas bawa penumpang itu? Ya rasa takut ada ya, namanya juga penyakit. Tapi kan di sini saya mencari nafkah buat keluarga, gimana lagi Oh iya. kebutuhan. Butuh ya, Ya, cari uang. Ya, ya. Selanjutnya nih bang, pendapatan abang gimana selama pandemi ini? Pendapatan agak kurang sih, soalnya kan harus nunggu GrabFood kayak gitu. Yang penumpang kayak gitu jarang-jarang, soalnya penumpang juga kan kadang takut sama kita. Oh iya bang, yang terakhir nih, Ya. pesan abang buat masyarakat saat pandemi ini? Pesan saya buat masyarakat tetap jaga kesehatan, atur pola makan pokoknya kayak gitu ya. Jangan lupa mencuci tangan dengan baik dan benar kayak gitu. Ada lagi? Ada lagi kayak Udah bang, makasih ya udah ganggu Iya, waktunya iya. bang. Saya sedang bersama seorang guru. Ya pak, namanya siapa? Namanya Bapak Angga. Oh Pak Angga. Pak, saya pengen melakukan wawancara tentang dampak pandemi kepada profesi Bapak sekarang. Yang pertama Pak, menurut Bapak apa dampak pandemi terhadap profesi Bapak? Menurut saya dampak pandemi kepada profesi khususnya guru ya, sebetulnya dampaknya itu hanya sedikit berbeda. Yang tadinya kami sebagai guru itu mengajarnya tatap muka, dan dengan adanya pandemi COVID ini menjadi daring.
atau dalam jaringan seperti itu. Adakah perbedaan pada pekerjaan Bapak biasanya dengan saat pandemi ini? Perbedaan terbesarnya? Perbedaannya kita jadi jenuh karena kita kan setiap hari bertatap muka, biasanya bertatap muka dengan anak-anak, canda tawa, kita ketawa-ketawa, langsung berinteraksi. Tapi pada saat pandemi ini kita jadi ada pembatas gitu, jadi kita hanya via Zoom, paling sudah Zoom penugasan seperti itu, dan terus mengulang selama sekarang hampir mau 1 tahun ya. Belum setahun, Maret. Iya, seperti Selanjutnya itu. Pak, bagaimana pendapatan Bapak saat pandemi ini, apakah berpengaruh? Kalau untuk guru khususnya berpengaruh sih tidak, karena kami tetap melakukan pembelajaran atau mengajar kepada murid-murid secara biasa, cuman kan perbedaannya tadi ya, kalau dulu itu langsung interaksi tatap muka, kalau sekarang kan di dalam jaringan seperti itu. Jadinya kalau masalah pendapatan itu paling berpengaruhnya karena kan kami para guru terutama SMA ya, SMA itu kan penggajiannya dari provinsi. Nah itu tergantung dari provinsinya, paling agak sedikit telat karena adanya pandemi COVID dan selain sebagainya. Tapi alhamdulillah untuk saat ini belum berpengaruh besar terhadap pendapatan. Baik Pak. Yang terakhir nih Pak, pesan Bapak kepada masyarakat saat pandemi ini apa yang harus dilakukan? Untuk masyarakat luas, khususnya peserta didik nih yang ada di rumah, untuk peserta didik, untuk mahasiswa dan untuk siapapun saja yang ada di luar sana, untuk masyarakat luas, saya secara pribadi hanya ingin mengingatkan, jangan lupa 3M-nya sesuai dengan instruksi dari pemerintah, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, seperti itu. Pokoknya mau kemana saja harus ingat dengan 3M tersebut, seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak sudah mengganggu waktunya Pak. Assalamualaikum. Hari ini saya sedang bersama salah satu pegawai wira swasta ya, PT yang ada di Indonesia, dengan Mas siapa? Tadi. Hari ini saya akan melakukan wawancara ya Mas. Pertanyaan yang pertama nih, terdampakkah pada pandemi ini pekerjaan Mas? Sangat terdampak. Dampaknya apa aja sih? Dampaknya kayak kita tuh jadi was-was gitu kan, kita kebanyakan ketemu orang-orang banyak terus megang uang, jadi takutnya kita tertular juga. Terus misalnya kalau kerja juga harus pakai masker, jadi ngap. Jadi mengganggu ya, Ya, pekerjaan, mengganggu pekerjaan. Yang selanjutnya nih Mas, adakah peraturan baru di tempat kerja Mas? Ada, contohnya ini harus selalu pakai masker. Kita kan di ruang tertutup gitu tanpa udara, pakai AC, sedangkan kita harus pakai masker, jadi ngap. Yang selanjutnya nih, pandemi ini berpengaruh gak ke pendapatan Mas ini? Kalau masuk pendapatan sih nggak berpengaruh kalau ke saya, soalnya kan saya Udah kayak gajinya itu udah pasti ya, Ya, udah gaji hitungannya UMR. jelas. Yang selanjutnya nih, kalau di tempat kerja Mas nih, kan ketemu banyak konsumen, apa ada rasa takut gitu? takut sih takut ya, tapi mau gimana lagi, soalnya kita berhadapan langsung dengan konsumen. Oh iya. Ya, mungkin segitu aja sih Mas pertanyaannya ya. Makasih banyak udah ngeganggu waktunya. Ya sama-sama.